Tadi saya tanya undang-undang ke lu nggak jawab. Gua ngomong Anda jawab dulu undang-undangnya apa? Weh, Jawab dulu undang-undangnya apa? Saya nggak mau jawab. Saya nggak mau jawab. Saya tidak mau jawab. Tidak mau jawab. Makanya Anda Saya tidak jangan mau jawab. nanya. Nggak ada urusan. Tanya Anda jawab. Tidak mau, tidak perlu. Jawab. Kalau saya merasa tidak perlu, tidak perlu. Jawab. Anda tidak bisa paksa Mana saya. undang-undangnya? Jadi saya Anda jangan sebutkan. nanya, jawab dong. Setiap orang di mana berhak undang-undangnya? menentukan diri. Sebentar, boleh nggak sebentar? Setiap orang berhak. Ya, Anda jangan diri. ngomong. Oke? Politikus Gerindra, Muhammad Habibur Rahman, kerap menjadi tontonan masyarakat saat berdebat dengan lawan politiknya. Sayangnya, saat debat di televisi, yang ia tampilkan adalah otot, bukan kecerdasan intelektual. Momen Habibur Rahman debat dengan politisi PDIP, Deddy Sitorus, sempat viral di media sosial. Untuk menjadi amicus curiae. Hei, Sampai hukum sekarang online siapapun bisa hukum nulis. acara Ngerti pidana nggak? kita Bang Deddy, tidak Anda nggak ngerti mengatur hukum online siapapun siapa bisa yang nulis. boleh jadi kita amicus ingin curiae. membangun diskusi yang produktif, Hukum Mas pidana Abang. Boleh kita. nggak? Dia jangan soal nanya, soal ancam orang. Ya. Boleh nggak Saya kita? sebutkan sumber tadi, oke? Ya. Soal undang-undang saya tidak mau Undang-undang jawab. yang nggak tahu kan Ya. dong? Saya menyebut sumber. Ya nggak tahu undang-undangnya Saya apa. aja gua jawab Sebentar. kagak tahu. Saya tanya undang-undangnya Jadi apa. saya Ini sebut konsep amicus curiae semua ini orang diatur berhak. di Undang-Undang Nomor Setiap orang 48 berhak. 2009. Ya, ya. Jadi pasal Inilah 89 tukang kutip loh. Anda ini cuma tukang baca clipping, ngerti nggak? Lah, Bentar. Bahkan, pemandu acara TV One sampai tidak bisa mengkondisikan keduanya. Anda saja saya tanya tadi Anda nggak aturan punya ilmu. mana? Saya bisa tidak akan, jawab. baik, Bapak-Bapak, Jangan pemirsa, jadi Mama, saya gas. tidak akan melanjutkan diskusi Pak- ini. Kalau Pak kondisinya Deddy, seperti ini, saya kenapa tidak akan kamu lanjutkan. tegas? Sebentar, saya harus sudah kembali. Kenapa? Bapak-bapak, Iya, terserah. Ayo, apa? boleh nggak Terserah lu kita mau apa? berdiskusi Jual dengan Denny. beradab ya? Jual Denny. Mau apa? Jual Denny. Lu mau apa Saya juga harus- jual Denny. Oke, saya harus Lo sudah jual, selesai. gua Ini tidak borong. bisa saya lanjutkan. Diskusi akan saya putus sebentar. Kami akan kembali saja saat lagi. Tetap bersama. Tidak hanya itu, politisi Gerindra itu juga sempat berdebat dengan politisi PDIP yang lain, yaitu Adiana Pitupulu. Peristiwa itu terjadi dalam debat yang dilakukan oleh CNN Indonesia. Lo jangan asal nuduh gitu. Nuduh gimana? Lo bilang ada, enggak ada. Memang ada, kalau ada gimana? Kalau ada gimana? Enggak ada. Kalau ada? Enggak ada. Kalau ada? Enggak ada. Kalau ada? Kalau enggak Kalau ada ada. bagaimana? Enggak ada. Kalau ada kok. Enggak ada. Kenapa? Lo kenapa? Orang ada kok jelas. Enggak ada kok. Oke, lu mau membantah pernyataan Ini hasil? atas perintah. Lu mau membantah pernyataan hasil? Bahkan, debat keduanya juga sempat viral di media sosial. Tidak tanggung-tanggung, para netizen pun mengedit debat keduanya sebagai meme yang membuat ngakak masyarakat Indonesia. Momen debat ketiga terjadi saat Habibur Rahman tampil di Kompas TV. Saat itu ia kembali meladeni politisi dari PDIP, Henry. Dalam debat tersebut, Habibur Rahman sempat mempertanyakan kapasitas Henry dalam undang-undang yang ia klaim pernah dibuatnya saat ia menjabat sebagai DPR RI. Ya, kesimpulannya 02 nggak mau peduli yang namanya tingkat kecurangan, nggak ada demokrasi karena menguntungkan mereka. Ditahan dulu Bang Henry. Ditahan dulu Bang Henry. Silakan Bang Habib. Jangan Ditahan. sombong gitu loh, jangan arogan gitu loh. Ya. Apanya Jadi di PHPU ya di buku keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebut sengketa proses ya. Kalau usah Anda diajarin, mempertahankan gua proses, ikut itu ada yang namanya undang-undang sengketa itu. proses gitu loh. Nggak usah diajarin itu, saya ikut mengesahkan undang-undang Nggak usah itu. diajarin, saya menyampaikan pendapat saya nggak mengajarkan Anda, saya menyampaikan pendapat saya. Terserah Anda mau yakin atau enggak gitu loh. Emang Anda siapa? Apa? Anda siapa? Gitu loh. Apa teh? Ya emang Anda siapa gitu loh. Saya Nggak usah siapa? ngajarin. Saya waktu itu saya anggota DPR RI. Waktu Iya, itu saya kenapa? anggota DPR RI 2017. Iya paham nggak buku keempat? Paham. Gitu loh. Iya apa? Sangat Sengketa paham. proses. Anda yang nggak ngerti. Sengketa proses. Anda yang nggak Oke. paham. Namun, perdebatan semakin panas saat Habibur Rahman mengucapkan bahwa ia tidak takut dengan Henry. Komentar tersebutlah yang membuat Henry naik pitam. Ia juga mengatakan tidak takut dengan Habibur Rahman. Ia lalu mengajak Habibur Rahman untuk tidak hanya ngomong di televisi, tapi juga berhadapan-hadapan. Saudara Habibur Rahman, Apa kenapa? maksud kalimatmu emang saya takut dengan Anda itu apa? Iya. Saya lebih nggak. bentak. Kamu, Takut kamu, jangan, bentak. kamu jangan cuma berani ngomong di TV. Mohon maaf Bang Jangan Henry, cuma ini berani kita tidak ada hadapi terkaitannya saya. soal takut atau tidak takut. itu Yang kita hadapi bahas saya. di sini adalah terkait Aku- dengan gugatan yang akan diajukan oleh TPN Ganjar. Momen keempat terjadi antara politisi PDIP lainnya, yaitu Kapitra Ampera dengan Muhammad Habibur Rahman. Hal itu terjadi saat keduanya membahas tentang Undang-Undang MK. Kapitra saat itu meminta agar MK yang membuat undang-undang dibubarkan karena melegalkan keluarga Jokowi untuk maju dalam Pilpres 2024. Kalau lembaga yang salah perlu dibubarkan lembaga itu. Jadi jangan Harus katakan dibubarkan itu Pak.
Ya, kalau itu tidak konstitusional, kalau itu melanggar undang-undang, tidak perlu mereka. Anda jangan mengerti soal itu. Anda harus paham bahwa kepentingan Anda untuk masuk ke partai lain itu juga sudah melanggar konstitusi. Anda harus pikirkan ya bagaimana supaya kepentingan bangsa ini di atas kepentingan politik Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mungkin Anda masuk ke wilayah partai orang mencoba membujuk rayu kader partai orang. Ini Anda keliru berpikirnya. Keliru bagaimana merebut kekuasaan. Kekuasaan itu harus direbut pakai etika dan moral. Mendengar pernyataan dari Kapitra, Habibur Rahman menyebutnya dungu. Maka terjadilah perdebatan panjang dan akhirnya saling memanas. Bukan direbut dengan segala cara dan menghalalkan segala cara. Ini bahaya untuk demokrasi dan bangsa ini ke depan. Itu harus Anda pahami itu. Ya, dan kedua jawaban soal apa? Ya, jawaban soal yang kedua. Ya, bagaimana mungkin Anda bisa membujuk rayu kader orang lain, Bapak-bapak. partai lain? Apakah kalian tidak punya kader lain, kader sendiri? Kenapa harus mengambil? Kalau dari apa yang disampaikan oleh Habib ini kan justru menunjukkan bahwa ya semestinya sabar-sabar dulu lah, ya. Jangan kesusu gitu ya, ojo kesusu kan. Ya sudah, tunggu saja ya, tunggu nanti periode ini selesai, barulah kita bicarakan apa yang menjadi program-program yang disampaikan oleh masing-masing pasangan calon yang mungkin nanti bisa diakomodir oleh yang menang. Itu pun juga menunggu hasil KPU sekali lagi. Nah, jadi ya kita berharap ya penguasa ini bisa menahan dirinya. Ya, ini kan jadi contoh ya, kalau misalnya contohnya ini belum tuntas semuanya sudah ingin menunjukkan posisi dan sikap tertentu kan jadi pertanyaan. Nah, jadi akan lebih baik sudah sabar-sabar dulu ya, tunggu hasil pemilu ini ditetapkan, barulah kita akan bicara. Taufik Basari mengomentari pembahasan program makan siang gratis yang sudah mulai dibahas di pemerintahan Jokowi. Ia menganggap hal tersebut terlalu terburu-buru. Adapun Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto selaku penggagas program makan siang gratis belum resmi terpilih sebagai presiden. Idealnya, siapa yang berjanji dan berutang dialah yang akan membayar, bukan dibayar oleh Jokowi. Apalagi hingga saat ini belum ada pemenang dari pemilihan presiden 2024. Oleh karena itu, pihak yang mengklaim kemenangan sama saja membohongi publik. Yang kesusun ini saudara Taufik Basari ini melakukan judgement tanpa melihat sebuah persoalan secara detail. Ya, seperti ya kan seperti Anda bilang ini mengkonfirmasi keberpihakan, padahal Anda nggak pernah selesaikan soal tuduhan keberpihakan itu secara hukum. Pernah nggak Anda melaporkan ke Bawaslu? Nggak, Nanti dulu. Ini kan soal makan siang ya? Bukan soal makan siang. Premis yang Anda sampaikan tadi soal ini mengkonfirmasi keberpihakan itu kan ngawur. Karena apa? Anda nggak pernah melakukan langkah hukum soal dugaan keterlibatan presiden, pemerintah terhadap paslon tertentu. Nggak pernah Anda lakukan. Saya cek di Bawaslu, Anda nggak pernah laporkan. Gitu. Adapun pemerintah mulai membahas dan memasukkan program-program baru dari presiden terpilih dalam penyusunan rencana kerja pemerintahan dan RAPBN tahun 2025 sangat janggal. Namun hal tersebut langsung dibantah oleh politisi Partai Gerindra, Habibur Rahman. Ia mengatakan pembahasan program ikonik itu diperlukan agar wacana keberlanjutan setelah pemerintahan Presiden Jokowi tetap terrealisasi. Ia lalu menuding bahwa tuduhan Taufik Basari tersebut terlalu terburu-buru. Jadi Anda melakukan tuduhan tanpa melakukan aktivitas hukumnya. Ini yang menurut saya Anda justru yang kesusu gitu. Gimana itu Mas Tobas? Ya nggak apa-apa, silakan dinilai seperti itu. Iya, makanya juga rakyat silakan menilai pernyataan Anda. Ya oke, nggak apa-apa, silakan dinilai seperti itu. Tapi kan kita tentunya bisa melihat ya apa yang terjadi. Oh iya, semua orang bisa melihat, rakyat bisa melihat. Iya betul. Anda sampaikan apa tuduhan-tuduhan tanpa bukti, maka tanpa berniat membuktikan. Ya maka dari itu ya nanti kita lihat saja ini prosesnya seperti apa. Makanya sama. Ya. Biar ini juga jadi catatan sejarah kita. Oh iya, rakyat mencatat kelakuan Anda, menuduh tanpa berupaya membuktikan. Rakyat juga bisa melihat memang ada perbedaan. Bahkan ia mempertanyakan kenapa Taufik Basari tidak melaporkan tuduhan tersebut ke Bawaslu jika memang tuduhan tersebut benar. Sementara itu, politisi PKS, Pipin Sofian mengatakan, Kabinet Jokowi seringkali mengkoreksi satu dengan yang lainnya. Bahkan, kadang menterinya mengkoreksi pernyataan dari presidennya sendiri. Hal itu sudah sering terjadi dalam 10 tahun belakangan. Berbeda antara satu dengan yang lainnya. Jadi, kalau dulu misalnya presidennya bilang A, semua bilang A. Sekarang ini bisa jadi berbeda dan bisa jadi saling mengoreksi antara
pernyataan menteri mengoreksi presiden, presiden mengoreksi menteri. Jadi disinilah kita melihat bahwa pemerintahan yang tidak firm ya. Sejak awal kita melihat itu. Jadi kalau kami di PKS hampir 10 tahun menjadi partai oposisi ya, menilai kejadian-kejadian ini yang memang aspirasi yang kita bawa adalah perubahan, dan kita melihat saat ini apa sih. Pipin bahkan mengaku jika Pilpres 2024 ini pihak 01 dan 03 tidak sedang melawan pasangan calon Prabowo Gibran, akan tetapi 01 dan 03 sedang melawan aparat negara. Hal itu bisa dilihat usai pencoblosan tanggal 14 Februari 2024. 02 tanpa menunggu pengumuman resmi dari KPU langsung melakukan selebrasi kemenangan Pilpres 2024. Hal tersebut menurutnya dianggap janggal. Belum lagi terkait program makan siang gratis yang belum apa-apa sudah dibahas di istana. Padahal calon presiden yang memiliki program tersebut belum resmi disahkan kemenangannya oleh KPU. Sejak kita lihat ketika saya selalu katakan bahwa 01, 03 ini bukan melawan 02 tetapi melawan aparat negara gitu ya, melawan kebijakan negara, melawan kepala pemerintahan yang saat ini. Jadi bukan melawan Prabowo dan Gibran gitu ya. Apa indikatornya? Sejak awal misalnya kita melihat ya, tanggal 14 Februari kawan 02 langsung merayakan kegembiraan itu ya dengan pesta pora dan sebagainya, padahal KPU belum mengumumkan itu. Yang kedua misalnya hari ini kita melihat bagaimana tadi ya festivalisasi salah satu program 02 yang dibahas, katanya tidak dibahas menurut Presiden, tetapi ternyata oleh 3 menterinya disebutkan bahwa itu dibahas ya. Dan itu kan menunjukkan apa sebetulnya? Ada menunjukkan yang pertama adalah ketergesa-gesaan ya, melihat bahwa mungkin ada isu yang ingin ditutup dengan cara tadi ya, bahwa makan siang gratis harus dibumingkan gitu ya. Padahal kan bisa saja ini tidak terburu-buru kan sebetulnya. Tunggu saya 20 Maret. Toh nanti program untuk 2025 kan masih bisa ada waktu begitu. Jadi menurut saya tadi ya, sikap kenegarawanan ini yang tidak kita lihat lagi.